Horas, sobat pemrograman dan sobat literasi. Kita sudah sampai pada part 5 ya Java Core untuk dasar-dasar pemrograman Java. Yang SMP, SMA, kuliah juga boleh lihat ini ya. Pelajari pelan-pelan, kita akan secara bertahap belajar Java. Ya, mungkin nanti ada ratusan video yang akan kita berikan khusus Java dan kemudian C++, Visual Basic, C Sharp, dan juga Python yang sudah ada. Berikut juga dengan nanti eh, Python untuk web maupun Android ya. Oke, pada part kelima ini ya, video tutorial ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana memformat keluaran dari sebuah bilangan ya pada konsol maupun pada GUI sederhana menggunakan kelas J-Option Pen yang telah kita pakai sejauh ini. Oke, kita buka lagi IDE kita, IntelliJ IDEA ya. Sebelumnya kita telah membuat ini ya, program luas keliling, terus menampilkannya pada J-Option P. Nah, kita ingin memformat dulu, ya ini tutup aja dulu semua. Oke, klik kanan, New Java Class ya. Kita kasih nama kelasnya format keluaran. Nah, oke, langsung di sini diciptakan seperti biasa, apa namanya? Salah pencet ini ya. Ah, sebuah kelas publik dengan nama ya nama judul nama apa ya nama file dari file kita ya format keluaran ya. Karena dia public class maka dia harus sama dengan nama file. Oke. Kemudian kita seperti biasa menciptakan metode statik ya void main ya begini. Oke, selanjutnya kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, kemudian kita ingin memberikan atau mendeklarasikan nilai ya double dari X ya. Ya, X itu bertipe double. Misalnya 15,6789 ya, begini. Kita naik begini ya. Sebanyak itu. Terus ada juga ya double Y itu misalnya nilainya sembarang begini kita buat. Terus ada juga double Z itu misalnya begini ya. Oke. Sekarang ada juga sebuah integer num misalnya sama dengan 67. Oke, nilainya begitu. Terus ada sebuah string ya str kosong saja dulu tidak ada nilai awalnya. Ya, misalnya seperti itu. Terus ya, kita buat misalnya str ya, kita kasih sama dengan string ya, kelas string. Terus kita format. Nah, ini dia cara memformat keluaran yaitu string, kelas string, metode format. Terus kita kasih formatnya misalnya 2 persen dulu ya, menandakan format. Terus titik 2F. Nah, terus X. Nah, ini artinya nilai X nanti ya, F itu artinya floating point,
maka X nanti akan diformat 2 digit di belakang koma, ya. Itu artinya. Coba kita tampilkan keluarannya menggunakan sistem out, println ya. Nah, karena kita buat di sini str, maka kita taruh di sini str, titik koma. Kita lihat keluarannya ya. Nah, keluaran X itu adalah harusnya 15, ya atau titik dalam bahasa Inggris ini 15,6789,834, tetapi dia kita format atau dipotong ya, di-cut menjadi format keluarannya menjadi 15,68 ya. Oke. Kalau kita format lagi misalnya di sini str terus kita kasih juga variabel lainnya misalnya str2 ya. Oke. Sini str2 sama dengan string titik format terus double quote ya, sepasang double quote misalnya persen titik 3F misalnya 3 digit di belakang koma. Terus di sini variabel Y yang akan kita format. Oke, keluaran. Oh, oh ini disconnect from. Oke, sekarang ini kita apa dulu ya? Kita apa tampilkan keluarannya out print ln str2. Oke, titik koma ya. Di sini langsung aja kita lah ketika ditampilkan kasih exit 0 ya, keluar dari compiler. Oke, sekarang di running. Oke, sekarang di sini ditampilkan bahwa X itu ya yang tadi 15,68 ya, pembulatan ya. 678 itu dibulatkan menjadi 68, terus yang Y itu 3 digit belakang koma 573 ya. Karena di belakangnya 2 itu tetap dianggap 3 ya. Kalau di sini 9, nah misalnya 5739 misalnya ya. Kita tampilkan tampilannya 574 jadinya ya. 3574 574 karena di sini komanya 9. Kalau di sini 6 misalnya apa yang terjadi? Nah, 574 juga ya. Kalau di sini 5. Nah, kalian coba-coba bikinlah trialnya ya. 574. Kalau ini 4. 573 ya. Jadi ketika 35 dibulatkan menjadi 4. Ya, kalau 34 tidak ya. Oke, gitu ya. Itulah memformat keluaran dari bilangan ya. Kalau misalnya ini kita format lagi, kita tambah lagi str3 variabel baru ya, bertipe string. Terus kita format lagi str3 dengan string titik format misalnya hmm, persen titik 1F. Nah, itu yang kita format adalah variabel Z misalnya ya. Oke, kita jalankan program. Oh, harus kita tampilkan ya. Out println str3. Oke, begitu. Jalankan program. Nah, ini Z
itu menjadi 673,8 ya, karena dia 79 ya. Kalau ini 74 kita jalankan menjadi 7 ya. 6734 poin atau koma 7 ya. Begitu kira-kira. Kalau di depannya ini misalnya kita ubah ya. Oke, jika misalnya ini belakang komanya ya, ini pengatur berapa digit di belakang koma ya. Kita floating pointnya berapa digit desimal di belakang koma. Kalau kita tambahkan sebuah nilai setelah persen, misalnya 5, apa dampaknya misalnya. Kalian harus bereksperimen ya. Tidak ada dampaknya ya, sama sekali, karena total digit ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tidak ada dampaknya. Jika Anda kasih 7 misalnya. Nah, dia bergeser satu, karena ini artinya diberikan 7 ruang ya, 7 ruang digit untuk menampilkan Z ya. Maka ada spasi satu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Anda kasih 10 misalnya ini. Nah, di sini jadi ada ruang berapa nih? 1, 2, spasi kosong ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu kira-kira memformat. Jadi jika ini 10 digit dikasih ruang, sementara yang ditampilkan adalah 6, maka ada spasi ya, spasi kosong. Nah, kalau ini ditambah menjadi 3 digit di belakang koma, nah, menjadi yang spasi itu menjadi 1, 2 ya. Kalau ini 4 digit di belakang koma misalnya, maka hanya ada satu spasi kosong. Begitu kira-kira ya artinya ya. Caranya seperti itu. Selanjutnya jika untuk double ya. Kalau untuk apa namanya floating sorry integer ya int, kita buat di sini string misalnya tambah str4, terus kita tampilkan dia out print ln, kemudian di sini misalnya oke, str4 saja dulu ya kita mah. Kita kasih di luar saja biar rapi ya. Oke, di sini misalnya string 4 adalah string titik format. Di sini kasih double quote, sepasang kutip ganda, terus misalnya kita kasih misalnya persen 5. D itu menandakan tipe data integer, terus di sini apa dia? Num ya, tipe datanya ya. Ini namanya, variabelnya. Oke, kita tampilkan dia ya, str4. Apa yang terjadi? Di sini yang ditampilkan adalah 67 tetapi dia bergeser ya. Karena 5 digit kita kasih ruang, maka dia kosong itu spasi di depannya adalah 1, 2, 3 ya. 3. Kalau Anda taruh 3 di sini, 3 digit, ruang 3 digit untuk menampilkan integer 2 digit, maka ada satu spasi kosong ya. Kalau 10 misalnya. Nah, ini dia. Berarti ada 8 ya. Karena ini hanya 2 digit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 spasi kosong di di tampilannya. Inilah memformat keluaran dari double dan integer ya menggunakan metode format dari kelas string ya dengan persen ini menandakan format, terus dot ini menandakan pecahan ya, maka 2 adalah 2 digit di setelah dot gitu. Maknanya F ini adalah menandakan variabel ini adalah variabel uh, double ya, floating point. Kalau yang D itu seperti ini ya, untuk integer ya, int karena 6 itu integer gitu ya. Kalau Anda pakai D misalnya, apa yang terjadi? Apakah error? Kita lihat bersama ya. Exception-nya karena tidak sesuai ya, pemformatan ya karakter format F ini dengan tipe data 6 ya num. Ah, Oke, begitulah dulu ya untuk pemformatan kasus sederhana tapi sangat berguna bagi ketika Anda menampilkan format di konsol ya. Jadi kita selesaikan dulu video tutorial kali ini memformat keluaran pada konsol. Untuk video berikutnya kita akan memformat ya keluaran pada GUI ya menggunakan kelas sederhana dulu ya JOption Pen. Oke, sekian dulu dari kami Bali G Academy. Semoga video ini menambah pengetahuan Anda. Sekian dan terima kasih. Horas.